kayaknya. Wah, Keren ini banget ya mereka ya. Nggak pakai jersey, pakai merchandise. pakai racing t-shirt. Yoi. Nah, kalau teman-teman dari Alter Ego nih, itu yang pakai bajunya Max Super Ken ya. Oh iya, Super Ken. Super Ken ya, rambutnya warnanya biru. Betul betul. 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 Sang jungler. Ini si Ken bajunya lagi di laundry kayaknya. Iya. Laundry lagi tutup loh, mohon Kan maaf. kebetulan kan sama-sama role-nya jungler ya, jadi biar kemasukan mekaniknya Max juga kan. Bener. Benar kan? Tapi Benar. 2, 3, 4, 5. Ini dia 5 pemain. Itu nggak sih Coach Rejeboy nyempil Itu yang gitu? tengah. Iya bener ya. Aje nggak ke Depok. Nggak ke Depok, tapi benar apa yang diduga oleh Rashi, di mana Digi dari Rashi ditutup. Sedangkan ada Paramis dan juga Glue yang tidak diperbolehkan untuk hadir dari Alter Ego untuk dari Bigetron Alpha untuk Alter Ego. STC dilepas untuk Rasi ternyata. Jadi kayaknya ada kesempatan untuk Rasi bisa mendapatkan Estes dan jangan ada Shelly Boy dengan Baratse. Ini jadi salah satu combo-wombo yang sangat-sangat apik dari Alter Ego. Karena jujur sempat kita ngeliat Shelly Boy di MPL kemarin dengan Barat, tapi tidak dampingi dengan adanya Estes dari Rasi. Malah susah banget. Karena memang basicnya hero-hero kayak Barat ya butuh yang namanya hero-hero healer di sampingnya. Banyak banget support system healer ya dari Barat itu sendiri. Tapi wow, interesting. Alter Ini Ego ngedraft siapa menutup partial loh. Iya, karena mereka second pick ya. Yes, karena mereka second pick. That's why mereka ngambil aman aja. Partial ditutup tapi Arlot lepas. Ini Arlot yang dimainkan lebih Bigetron Alpha akan mengarah ke area mana? Masih belum kita ketahui ya. EXP lane. Untuk mainin badan kah dari Arlot? Mungkin ya. Dan ada Joy bersama dengan Valentina. Kaja masih terbuka untuk Bigetron Alpha untuk menghentikan laju dari Joy. Karena kita tahu Joy bisa dihentikan dengan ada Franco dan juga dengan ada Kaja, Divine Judgment dan juga Bloody Hand. Tapi ternyata Kadita yang menjadi pilihan bagi Bigetron Alpha bersama dengan Fanny untuk Super Ken. Early game bisa dibilang bakal cepet banget untuk pace-nya bagi teman-teman Bigetron Alpha. Dan satu hero yang akan diamankan oleh Alter Ego. Wah, ini Kaditanya masih cukup fleksibel berarti ya. Yang harus diterka Alter Ego ada dua perspektif di mana Kadita tuh bisa ada di tangan Ki atau ada di tangan Moreno. Dan Alter Ego satu hero yang bakal mereka amankan akan mengarah karya untuk Shelly Boy dan Miracle Boy terlebih dahulu. Mana dia menyikapi Fanny yang ternyata di pick di awal-awal. Kita tahu lah ya, dari tadi kita bahas Super Candy powernya adalah hero assassin. Dan bagaimana penggunaan dari Fanny ini benar-benar harus diwaspadai juga sebenarnya oleh Alter Ego. Dan yap, Akai menjadi prioritas utama untuk Alter Ego menyikapi Fanny di tangan Bigetron Alpha. Oke. Flexible pick dari Alter Ego sepertinya udah mulai ketutup dari segi fleksibel ya, karena Joy kemungkinan akan berada di arah XP. Tapi nggak juga sih, masih cukup fleksibel karena Bisa, iya. Akai bisa di arah roamer, Joy-nya bisa di arah XP, dan ini mungkin menjadi teori yang udah sering kita lihat ya. Iya. Untuk di second pick udah pasti akan bermain dengan counter-counter dan juga dengan flexible pick. Sedangkan untuk Bigetron Alpha mereka bakal coba untuk amanin hero PD mereka. Dengan ada Fanny yang mereka ambil, dengan Arlot juga yang diambil. Fanny ya kita tahu di tangan Super Ken bakal ngeri banget. Dan One yang dari tadi belum dilihat-lihat, belum ada yang mengambil, langsung di ban begitu aja. Melissa juga masih terbuka lebar apakah akan di ban oleh Bigetron Alpha, karena kita tahu ada Estes dan juga ada sosok Melissa yang notabene sejauh ini belum diamankan oleh Rasi dan Nino. Alright, tapi Grok terlebih dahulu ternyata jadi prio banning dari Bigetron Alpha. Kalau boleh ada permainan tabrak gaming ke area backline dari teman-teman Bigetron dengan adanya Grok Wild Charge. Dan satu hero terakhir yang bakal ditutup mengarah ke area Cloud justru untuk Saken. Tidak boleh ada hero flanking juga dengan Battle Mirror Image-nya untuk masuk ke arah backlane. Ini sama-sama coba untuk nge-cut bagaimana pergerakan dari hero-hero yang bisa masuk ke backline mereka supaya jauh lebih safe. Ini kayaknya sorry god lane ya. Pindah ya. Oh ya? Kayaknya ya. Sakennya di XP. Sakennya di XP. Kemungkinan gokil. Berarti dari early phase yang dipegang sama Bigetron Alpha bakal didinai dengan adanya Hilda dari Alter Ego yang bakal coba untuk ngerusuh-ngerusuh ke arah Super Ken. Karena Fanny akan terus dipancing retributionnya sehingga
Membuat dari Jelly Boy seharusnya di atas kertas dimudahkan untuk farming, tapi jangan lupa single target yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada Kadita, ada Kari, ada Kaja. Di sini bisa banget untuk menculik Joy, bahkan Brody atau Akai kalau misalnya terlalu offset di tangan Jelly Boy. Chance bagi Bigetron Alpha untuk melakukan sistem penculikan bisa aja terjadi. Oke, alih-alih bermain momentum justru mereka bakal coba untuk melemahkan dari segi jungler mobilitas teman-teman dari Bigetron ya. Tapi tanpa lama-lama lagi kita langsung terbang memasuki laning phase di lane up dan kita pertarungan di Pro Show Team ESL Snapdragon Pro Series antara Bigetron Alpha melawan teman-teman dari Alter Ego. Ya, tuh lihat tuh Rasi tuh udah ngerusuh, udah coba untuk hadir menemani Super Ken walaupun udah ada Ki juga. Ya bakal coba untuk menghadang Rasi supaya nggak ngerusuh dan informasi sudah diberikan. Purple buff-nya sudah selesai di tangan Super Ken Cello. Oh, tapi itu ganti super last script ya namanya dari Iya. Kaditanya. Ini mau dibuat marga super kayaknya dari teman-teman BTR ya. Tapi kita bakal lihat juga tentunya di mana Rashi bakal dibantu oleh Pai juga untuk mengganggu ke area Orange Buff yang dimiliki dan bahkan Pai terkikis damage dan Rashi tertinggal yang membuat First Blood berhasil diamankan tapi flicker tak terlalu datang dari Sorizo yang datang dari belahan bumi bagian bawah membuat serangan kejutan tersebut belum menumbangkan korban jiwa, tapi teman-teman dari Alter Ego harus mengalami sedikit kerugian di mana 1 point kill untuk Bigetron. Ya, udah ditungguin malah gantian. Kondisi yang seharusnya anak-anak Alter Ego menguasai di early game di tangan Rasi, tapi ternyata Jelly Boy barusan berhasil ditumbangkan. Sayang sekali di mana tugas dari Alter Ego adalah membuat jungler Bigetron Alpha fall off, tapi ternyata dibalikin keadaannya justru Jelly Boy ini agak sedikit tersendat pastinya untuk pertumbuhan dari pengambilan HP, sedangkan kita bisa lihat di mana Jelly Boy masih di level 3 tertahan berkat ketimbun 1 point kill dan bahkan kita lihat Steel Cable mengarah ke arah dirinya bakal digesek begitu saja, ada follow up datang dan bahkan tergejegal. Perjalanan pula yang dimiliki oleh Super Ken yang membuat dia harus tumbang di area hutan. Ya, dan juga dari Super Ken sendiri dia udah pakai retribution-nya untuk merusuh ke arah Jelly Boy dari monster jungle yang dia punya. Ya, sehingga harusnya Jelly Boy masih bisa pulang dulu atau dia bisa melakukan ke arah Orange Buff terlebih dahulu. Dan di sini kita udah melihat Sorizo yang udah berada di area turtle. Sedangkan untuk Pai sendiri, dia fokus untuk clearing minion sehingga untuk masalah turtle bisa berada di tangan Bigetron teman dengan adanya satu Rogue. Oke, dengan adanya satu buah Rogue Wave yang dikeluarkan begitu saja dari seorang Kadita membuat satu player yaitu Pai harus tumbang seketika. Serangan unpredictable yang selalu kita duga ketika Kadita hadir di tengah-tengah line up itu yang harus diwaspadai dan bahkan dengan hilangnya Pai setup turtle pun langsung dibentuk. Tapi nampaknya bakal di follow up lagi dengan 2 member Alter Ego yang membuat dari Sorizo nggak mau terlalu fokus. Karena di area top lane sana Super Ken coba untuk mulai memberikan pressure jaga ini dan 1 point kill berhasil Bigetron Alpha dapatkan. Nino sudah ditumbangkan untuk kali pertama dan retribution pertukarannya oke. Bisa dibilang retri dan juga ke arah atas. Tapi ada Steel Cable yang dikeluarkan mengarah ke area satu pemain di mana Pai harus kembali tumbang. Langsung saja ada follow up lagi di mana retribution dikeluarkan mengarah ke area Rashi. Tapi nampaknya damage yang diberikan oleh Super Ken belum terlalu dalam yang membuat Rashi still survive dan masih bisa mundur ke area belakang. Tapi di area top lane, ada 1 buah flicker yang dikeluarkan untuk mundur dari seorang Saken. Mengingat ada serangan yang datang dari seorang Sliboy untuk dive in. Sehingga gak ada 1 point kill pun yang didapati. Tapi lihat counter setup dari Super Ken datang seorang diri. Sliboy masih bisa mundur dengan headbutt yang dia miliki agar bisa selamat. Tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Nino mengarah ke area 1 buah Divine Judgment yang di copy paste oleh Ayah Udil yang membuat Ki harus tumbang begitu saja. Rasakan ultimu sendiri. Itu mungkin tidak akan dilakukan oleh Udil ketika melihat ada sosok aja dan hati-hati nih. Retributions-nya dikeluarkan oleh seorang Super Ken yang membuat kayaknya 1 buah purple buff triple masih didapatkan. Tapi lihat Rashi mau kemana, bakal dikejar di area 1 buah Rogue Wave. Tapi nampaknya dengan ada combat ritual Rashi masih bisa bertahan dan bahkan datangnya Pai memberikan distractions. Tapi Super Ken bakal coba untuk kasih follow up dengan adanya 1 buah damage lagi melalui cut rod. Dan lihat Rashi yang harusnya tadi bisa selamat memilih untuk berada di area objektif tersebut. Ternyata bukan hal yang baik bagi seorang Rashi. Dia mencoba menyelamatkan sosok Pai ya. Supaya Pai-nya nggak tumbang juga karena tadi damage dari Bigetron Alpha udah cukup menyakitkan. Dan di sini
Silly Boy mulai melakukan aksinya. Oke, Jelly Boy sendirian memberikan sedikit pressure, tapi nampaknya bakal di follow up lagi dengan Retribution Steel Cable dan juga satu hentakan terakhir dari Cable yang membuat dari seorang Jelly Boy harus tumbang. Ini tim fight tidak henti loh dari tadi. Kecil-kecil tapi penting semua tim fight-nya. Buset, KTP tuh. Cuman ya, aku setuju sih karena dari Alter Ego sendiri mereka sebenarnya emang dari hero-hero team fight semua, hero-hero yang memancing keributan dengan adanya Rasi terutama dengan Hildanya. Cuman, wow, Out of nowhere, Pai datang tiba-tiba tidak diundang mengganggu karya orange buff yang dimiliki oleh Super Ken. Bukan keputusan yang cukup baik, tapi lihat Rashi ditarik begitu saja, dikelola, dimakan dengan satu buat Divine Judgment dan Conceal. Dibuka lagi untuk mundur dari pertahanan dan keluar dari serangan yang akan dibuka oleh teman-teman dari Alter Ego. Dan nampaknya Rashi tidak bisa memberikan backupan kembali. Silly Boy pun nampaknya tidak bisa masuk lebih dalam karya Turtle karena Turtle akan langsung didapatkan oleh Bigetron. ya. Nah, udah Final Slash juga dikeluarkan, tapi dengan Retribution, oke, Jelly Boy berhasil mencoba untuk menjepit ke arah Ki dan Ki-nya berhasil ditumbangkan. Alright, dengan adanya satu buah damage yang diberikan yang membuat at least tadi mereka bisa dapatin turtle-nya nggak sih? Iya, dapatin nggak? Bigetron yang dapat. Dari Alter iya. Ego, tapi di area top lane sana, bentar dulu, di mana ada satu buah damage yang bakal diberikan oleh Sorizo. Dive in ke area top lane turret yang membuat Nino harus tumbang seketika, tapi dibalaskan dengan nyawa dari seorang Sorizo, Gio. Wah. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Kalau bisa dibilang, apalagi di item yang sekarang, perbedaan gold yang signifikan, tapi Pai sepertinya di bagian atas sana. Oh, almost. It's never enough. Nyaris tumbang di tangan seorang Super Ken. Ini gila banget. Super Ken udah ngamanin 7 poin kill dan bahkan di area mid lane peperangan kembali terjadi. Rashi masih bisa selamat tapi Flicker datang dari Ki untuk maju ke depan dan satu hentakan terakhir dari adanya damage yang diberikan oleh Saken yang membuat Rashi harus tumbang untuk kali keempat. Bukan angka yang cukup baik sih, dimana dari 4 poin death yang didapatin oleh Rashi bakal tahan sama di item defense-nya. Ya, dan ini kalau kita lihat dari gold earnal leaderboard ya, dari Saken yang udah paling kaya selain of down. Ini membuat dari Saken ya udah pasti bisa membuat anak-anak Alter Ego menderita dengan 202 KDA-nya. Di Manusan. Ada lagi serangan yang dibangun oleh Bigetron Alpha yang tadi udah sempat kita bahas dari awal-awal. Tipikal Bigetron Alpha adalah bakal menculik orang-orang penting. Dan itu yang benar-benar terjadi. Silly Boy. Terus juga dari Pai yang udah tumbang sampai 3 kali. Belum ada kontribusi point kill. Dan Nino yang udah tumbang 2 kali. Ini bakal jadi malapetaka tersendiri untuk Alter Ego. Oke, tapi Ki Flicker ke arah depan, Divine Judgment dikeluarkan, Udil masih bisa gocek, tapi lihat dia tidak bisa menghindari serangan yang datang dari seorang Super Ken, di mana shutdown berhasil didapatkan tabungan yang dikumpulkan oleh Udil. Ini langsung pecah begitu saja di tangan para sang robot. Tapi nampaknya kini mereka bakal coba untuk follow up lagi, di mana Rashi dan Silly Boy masuk ke teritorial yang sudah ada di depan mata kita, itu Turtle terakhir. Dan Pai bakal coba untuk memfokuskan titik lemah ini mulai lebih Bigetron Alpha, tapi lihat Final Slash dibuka, memancing adanya Vengeance yang diaktifkan oleh Pai untuk menghindari serangan yang diberikan, yang membuat distractions yang terjadi tidak bisa untuk mengarah ke area Turtle. Karena Turtle-nya udah keburu jadi Lord yang pertama. Nggak jadi perfect turtle ya. Karena memang juga ada dibagi rata satu turtle untuk masing-masing tim. Dan dengan adanya Lord, ini kita bakal ngeliat pergerakan dari Pai masih cukup jauh untuk bisa mengcover teman-temannya. Dan di sini bakal ada team fight. Alright, Council Play, Surprise Effect, Divine Judgment di follow up dengan adanya Rock Wave dan bahkan Free Space dari seorang Saken yang membuat Saken berhasil memeltdown dari hero-hero yang memiliki Alter Ego mengarah ke area Lord. Final Slash dibuka, Airborne Effect mengarah ke area Pai. Pai harus tumbang. Jelly Boy dengan adanya satu buah Hippie Sprint dikeluarkan dan Retributions coming from Jelly Boy membuat Lord pertama berhasil diamankan begitu saja. Nino versus everybody dengan adanya Corrosive Strike tidak cukup untuk bisa menghindari serangan yang diberikan dari 5 pemain Bigetron Alpha di area hutan. Ya itu begitu sulit ya untuk Alter Ego ya. Tapi emang ya, patut kasih kredit adalah bagaimana anak-anak Bigetron Alpha tahu banget untuk mengejar orang-orang pentingnya. Tapi dari SG item memang udah ketinggalan banget pasti dari Nino. Karena lihat bagaimana Saken dari attack speed udah punya dari Corrosion dan juga dari Golden Staff-nya. Tapi jangan lupa ada Steel Leg Plate yang dimiliki oleh Saken di awal-awal game
yang membuatnya lebih lebih sustain lagi untuk di awal-awal sehingga damage dari Brody nggak terlalu banyak yang bisa masuk. Ada Divine Judgment tapi di area mid lane. Alright, dan nampaknya tidak mau langsung di follow up karena di area top lane ada dua member Alter Ego yang bakal coba untuk ngawal karya Lord yang berhasil mereka curi dengan susah payah dan bahkan Saken terjebak dalam satu buah ruangan masih bisa mundur ke arah belakang tapi Udil mengkomit dengan adanya satu buah flicker yang membuat adanya satu poin eksekutor dan bahkan burn apart memory nyaris menumbangkan Ki di area top lane tapi nampaknya satu Lord akan sepaket dengan adanya satu base turret di area top yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sorizo bakal coba untuk mulai menahan, disertakan dengan Ryeki dan Super Ken dan bahkan kita lihat di mana Kadita coba untuk memberikan unpredictable move yang ternyata masih bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Alter Ego yang merasa cukup puas. Mereka langsung mundur lagi secara teratur. Dan bahkan di sini kalau kita lihat ya Gio, mereka langsung nurunin temponya loh dari Bigetron. Iya, mereka sadar betul ya ketika akhirnya tadi Lord yang berhasil diamankan oleh Alter Ego plus Alter Ego juga dapetin satu best start di area top lane. Pasti dari Bigetron Alpha mencoba mencari ritme permainannya kembali, mencoba untuk mencari lagi siapa yang bisa culik. Dan lihat aja, udah ada Divine Judgment perkopian yang dilakukan ke arah Ki. Ki-nya tumbang seketika dan bahkan kita bisa lihat juga di Mesely Boy masuk di tengah-tengah kerumunan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha untuk memporak-porandakan setup yang dimiliki tapi Ki yang menjadi korban langsung dibalaskan dengan adanya steel cable yang dibuka oleh Super Ken yang membuat pertukarannya cukup tidak adil di sini. Jungler ditukarkan dengan roamer. At least Bigetron masih punya penjagaan yang kuat juga sih di area mid lane. Yoi, tapi dari bottom lane, buset Pai mencoba untuk menyelamatkan diri tapi ternyata Gak bisa. Super Ken udah terlalu tangguh, levelnya udah cukup berbeda, 11 berbanding 14 juga. Dan segi item pun udah pasti dari Super Ken udah lebih menyiksa ke arah Pai yang tumbang sampai 6 kali di match ini. Wah ini mungkin winning condition yang bisa dibawa oleh Alter Ego. Gimana dari di sini mereka harus nyesuaiin diri sih dari levelingnya karena mereka bakal coba untuk berikan serangan yang unpredictable lagi karya Udil. Udil tak mampu bertahan dengan adanya satu buah Divine Judgment yang dikeluarkan oleh Ki. Di-follow up lagi dengan satu buah serangan heavy spin untuk menggagalkan. Tapi nampaknya damage yang diberikan oleh Saken terlalu dalam dan terlalu perih dan bahkan dua player tersisa dari Alter Ego tidak diperbolehkan untuk pulang hidup-hidup. Pai datang sebagai pahlawan kesiangan untuk memberikan serangan tambahan tapi nampaknya kita lihat Sorizo tak bisa kembali bernapas yang membuat unstoppable yang dikeluarkan oleh seorang Super Lake Crime harus membalas hilangnya Sorizo di area mid lane. Jago banget paninya di luar Nana Mirdad. Luar biasa sekali karena dari Lucu tadi banget. dia tumbang sama Super Ken. Sama Super Ken, dan memang di sini ngeri banget sih Pania Super Ken udah dapat ACC dari Pai sejago itu. Iya, Dan iya Lord sih. yang berikutnya, yang kedua udah diamankan oleh teman-teman Bigetron dan lihat ya Pai. Pai, Divine Judgment mau kemana tapi masih ada Fang Gauge yang diaktifkan yang membuat Pai masih selamat. Dan ini bahayanya di mana perbedaan level membuat Super Ken bisa sewenang-wenang untuk punya kewenangan yang besar banget untuk memelton hero-hero yang dimiliki oleh Alter Ego. Iya, ini apa ya dari Alter Ego sosok yang harusnya di depan Sally Boy dan juga Rasi ternyata memang nggak cukup karena perbedaan level dan perbedaan gold sekarang. Dan lihat ya Sorizo bakal coba untuk dihantam. Oke, salah satu caranya mereka bakal coba untuk culik, tapi nampaknya Sorizo hal di sisi lain harus ditumbangkan begitu saja oleh seorang Rashi. Dan bahkan Conceal Play dibuka, Pai coba untuk nahan terlebih dahulu. 3 player di area bawah dan Alter Ego bakal coba untuk mulai mundur, tapi mampukah mereka pulang tepat waktu karena Pai terkikis. Negara damage yang diberikan, Super Cat gak mau terlalu dalam untuk dive in, Lord bakal dibiarkan untuk dibersihkan, tapi damage yang diberikan oleh Saken terlalu perih dan bahkan Rashi langsung tumbang seketika. Kita lihat di mana Sally Boy berusaha coba untuk menghindari serangan yang diberikan, tapi Legendary yang keluar dari Super Ken kembali lagi-lagi kita melihat di mana Super Ken memberikan pressure yang signifikan. 2 player Alter Ego tumbang akan berhadapan dengan 5 player dari Bigetron yang akan memasuki karya satu base starch-nya di area top lane. Dan bahkan kita lihat di mana Pai dengan electrifying beats-nya menari-nari di 3 player Bigetron Alpha. Dan nampaknya mereka belum mau terlalu dalam, gak mau terlalu greedy juga. Mereka prefer lagi untuk mundur ke area belakang. Ya, untuk Alter Ego ya mereka untuk winning condition mereka harus coba untuk nge-shutdown ke arah Super Ken dan juga Saken untuk menambah pundi-pundi gold. Karena jujur, ngeliat gold mereka 9.500. Ini jauh banget, hampir menuju ke arah 10.000. Dan lihat, item dari sosok Udil. Sebenarnya tinggal 1 item lagi. Dan lihat, Udil ternyata lebih tajir dibanding Kaditanya dari Moreno. Benar lagi. Bedanya lumayan lah, walaupun gak terlalu banyak.
ratusan doang. Cuman ini mempengaruhi item dan bahkan kita lihat juga dari sisi Orange Buff yang dimiliki oleh Alter Ego bakal coba untuk memberikan serangan di mana Sally Boy terkikis dengan damage yang diberikan oleh seorang Saken. Masih bisa selamat untuk mundurkan belakang tapi nampaknya genderang perang kembali dilantunkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha Council. Play double kill. Eksekutor handal datang dari seorang Super Ken yang membuat dua player dari Alter Ego harus tumbang. Ngeri banget sih dari Bigetron Alpha. Lihat Sakennya, lihat Super Ken-nya. KYY juga selalu ada di depan untuk menarik orang penting. Final slash dan instant kill. Langsung diamankan gitu saja oleh seorang Super Ken dan bahkan bisa terekspos dan Bigetron Alpha berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Buset, langsung mengganas, langsung mengamuk dari Bigetron Alpha di game yang pertama. Dengan sistemasi yang mereka mainkan, dengan sistem culik-menculik yang mereka tunjukkan. GG. Ini permainan yang benar-benar mengcounter dari Alter Ego itu sendiri.